Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk ini. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi khalaqana min turab thumma ja'alana khalifatan fil ardi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita kembali baca Fatihah. Kita berwasilah dengan Ummul Quran ini, mudah-mudahan dilapangkan Allah dada kita, diisi dengan ilmu hikmah, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita terbantu dan dibantu Allah untuk senantiasa taat sampai akhir hayat, sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah yang serba taat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kita sudah membahas tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Sebenarnya bahasannya panjang, dan ini kita lanjutkan nanti contoh-contoh takwil warrasikhuna fil ilmi. Sebelum kita menjelaskan contoh-contoh takwil, maka kita ulang sedikit kajinya. Bagi yang tertinggal bisa recall back, mengulang ingatan kembali supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghum fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang menurunkan kepada kita semua kitab Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat sudah kita jelaskan, ayat yang terang jelas maknanya. Maka ayat muhkamat inilah menjadi ummul kitab, ya, dia menjadi pokok-pokok isi Quran. Sesuatu yang pokok tidak boleh dilanggar, tak boleh dirobohkan. Kalau ada yang cabang bertentangan dengan pokok, cabang itu dikembalikan ke pokok. Itu logika akidah dan hukumnya. Wa ukhra mutasyabihat, sebahagiannya ada yang mutasyabihat. Nah, yang mutasyabihat ini ayatnya ayat yang samar. Kemarin kita sebut, Wahbaz Zuhaili menyebut ayat mutasyabihat itu lapasnya begini, wal muradu mukhalafat. Maksud dari ayat itu tidak sama dengan yang dilapaskan, jadi berbeda gitu ya. Jadi muradnya itu beda, ya. Maksudnya beda dari yang dilapaskan. Fa'amal ladzina fi qulubihim, adapun orang-orang yang ada dalam hatinya
kecenderungan kepada kesesatan, ini orang yang cenderung sesat gitu ya, hatinya cenderung sesat, apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi yang mereka jadikan pokok akidah itu, pegangan kuat, ayat mutasyabihat itu gitu. Ini kan kelabik. Udah kebalik, kelabik lagi kan gitu. Harusnya yang jadi pokok tadi ayat muhkamat. Tapi orang yang cenderung hatinya, qalbunya sesat, ayat mutasyabih yang jadi pegangan pokok sama dia. Nah, ya, ini hati-hati. Kenapa begitu? Ibtigha al-fitnah. Nanti inilah yang memunculkan fitnah. Kenapa muncul fitnah? Salah satunya itu, orang-orang berpegang memaksakan ayat mutasyabihat itu menjadi pokok, seolah-olah itulah yang harus dipegang kuat. Padahal sudah jelas ayat muhkamat. Ya, ayat muhkamat yang pokok. Dan mereka mencari takwil-takwilnya, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Di sini ada dua versi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang berilmu yang dalam ilmunya. Nah, jadi ada dua tafsir ya, ada yang mengatakan mutasyabih ini Allah saja yang tahu. Ini pendapat Aisyah dan sebagian sahabat besar. Wahbah Juwairi mengatakan mayoritas ulama mengatakan ahli ilmu tahu takwilnya ya, baik yang salaf maupun yang khalaf. Nah, jadi dua tafsirnya. Dan mereka mengatakan aman nabi, kami beriman dengan ayat-ayat Allah semuanya, baik muhkamat mutasyabihat, semuanya min indi rabbina, datangnya dari Allah. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Nah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir-tafsir tentang ayat ini disebut ya, wa yara jumharatu minas sahabah ya, jadi menurut Wahbah Zuhairi dalam tafsirnya, menurut jumharah, menurut jumhur kebanyakan sahabat seperti Ibnu Abbas wat tabi'ahum katsiran minal mufassirin, dan diikuti banyak ahli tafsir dan ahli usul, ahli ilmu ya, annahu la yuqaf ala lafzil jalalah warrasikhuna maktuf alaihi. Jadi menurut mereka warrasikhuna fil ilmi ini atap daripada Allah. Jadi yang mengetahui takwilnya itu Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Nah, jadi la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan ulama-ulama yang dalam ilmunya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ana minar rasikhina alladzina ya'lamuna ta'wilah. Aku adalah salah satu orang yang rasikh, yang dalam ilmunya, yang diajari Allah takwil-takwilnya. Memang beliau kan didoakan Nabi kan, Allahumma allimhu, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wili. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih agama, paham agama dalam kepahamannya ya. Dan ajarilah dia takwil makna-makna ayat yang sulit, ajari dia ya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih, benar gak pendapatnya? Ternyata ulama sahabat, ulama salaf ada banyak yang mengatakan boleh tapi syaratnya harus rasikhuna fil ilmi. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh mentakwil, berarti dia bukan rasikhuna fil ya jelas. Kita lebih suka mana? Mengikuti ulama yang dalam pengetahuannya tentang Allah atau yang cetek? Mau ikut mana? Nah itu. Mau ikut yang dalam kan?
Maka ahlu sunnah itu ya kalau bahasa saya mereka memang ahli ilmu semua. Ahli ilmu tauhid, ahli ilmu kalam, ahli ilmu filsafat Islamnya ada, ahli ilmu tafsirnya ada, ahli takwilnya ada, ahli hadisnya ada, ahli ilmu hadisnya ada, ya, ahli ilmu palaknya ada. Tahu ilmu palak? Bukan palak buat orang marah. Malak-malakin katanya kan. Ada ahli ilmu astronominya, ada ahli ilmu kedokterannya Ibnu Rusdi, ada ahli ilmu matematikanya Al-Khawarizmi. Itu ahlu sunnah Pak, luas ilmunya ya. Kalau yang ngaku-ngaku ahlu sunnah sebagian itu dia ahli, nggak ahli semua ilmu ini. Dia ahli cuman apa? Ahli ayat, hadis, ahli terjemah tekstual. Ada yang seperti itu. Karena dia tidak ahli banyak ilmu, jadi ilmu ini nanti banyak bentrok dalam pikiran mereka. Seolah-olah jadi bentrokan, padahal ilmu itu dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas mengatakan begitu. Maka fal mutasyabih ya'lamuhur rasikhun, dan ayat mutasyabih itu diketahui oleh orang yang dalam ilmunya. Yang lalu kita sudah jelaskan apa makna orang yang ciri-ciri orang yang dalam ilmunya. Misalnya dalam Wahbah Zihwali disebutkan, ya, Nabi mensifati orang yang khosiruna fil ilmi ini, diriwayatkan dari Abi Hatim. Siapa yang orang yang rasikh fil ilmi? Anna Rasulullah SAW su'ila, Nabi pernah ditanya tentang orang yang dalam ilmu pengetahuannya. Siapa itu? Mambarrot yaminahu, orang yang memegang teguh sumpahnya, tak pernah dusta. Wa sadaqa lisanahu, kalau ngomong bener aja, jaga betul lisan qalbunya itu, dijaga betul dari ngomong yang salah, ya, jaga betul, karena lurus hatinya, lurus lisannya, lurus imannya, lurus keyakinannya. Nah, ini ciri-cirinya kata Nabi. Wastiqama qalbuhu, kalbunya istiqomah, ma'rifat kepada Allah, istiqomah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau melenceng-melenceng, itu enggak rasikh. Ini ciri-cirinya ya. Waman afabatnahu wa farjahu, dan dia pun iffah, menjaga kesucian perutnya, enggak makan haram, dan menjaga kesucian farjinya, ya, tidak melakukan zina, dosa besar. Fadzalika minar rasikhina fil ilmi, inilah ciri-ciri orang yang dalam ilmunya. Ya, kalau orang dalam ilmu itu lurus, hatinya istiqomah, ma'rifatnya bening, lisannya selalu benar, dia tak pernah berdusta, ya, tak pernah berbuat dosa besar. Nah, ini ciri-ciri rasikh, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka kita melihat tafsir takwil dari berbagai tafsir dan berbagai buku. Nah, kita ambil contoh bagaimana ulama-ulama yang dalam ilmunya mentakwil, gitu ya. Ya, bagaimana Ibnu Abbas mentakwil. Nah, kita ambil yang pertama kitab Tafsir Tanwiril Al-Miqbas. Ini tafsir Ibnu Abbas yang paling tua. Bagaimana dia mentakwil? Misalnya Ibnu Abbas mengatakan, ya, wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Ar-Rahman 26-27. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kullu man 'alaiha fan, seluruhnya binasa, ya. Wa yabqa wajhu rabbik, yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Jadi apa yang dimaksud dengan wajah Tuhan di sini? Ternyata Ibnu Abbas menafsirkan yang kekal wajah Tuhan maksudnya hayyul la yamut, Allah itu hidup tidak pernah mati. Dan bisa juga dipahami wa yuqal mabtaghi bihi wajhu rabbika minal a'malis sholihah. Yang kekal dimaksudkan di sini adalah seluruh amal soleh yang dilakukan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, ya. Seluruh amal soleh yang dilakukan karena ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Itu tawilnya. Itulah yang kekal.
amalan-amalan yang dilakukan tidak mengharapkan ridha Allah, amalan itu tidak kekal sampai dunia saja. Kenapa? Innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung niat. Kalau niatnya untuk dapat dunia, ya dapatlah dunia. Kalau niatnya untuk dapat akhirat, dapatlah akhirat. Nah, maka saya sering menjelaskan gitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang paling tinggi makomnya itu dia kalau ibadah mengharapkan ridha Allah aja, nggak ada yang diharapkan yang lain. Itu yang paling tinggi makomnya, itulah yang kekal, itulah yang sampai ke wajah Allah, itulah yang paling dekat dengan makom zat ketuhanan, paling dekat dengan Allah. Orang seperti itu, itulah yang disebut dengan sebenar-benar sufi, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka sufi itu berada di saf awal. Kenapa? Karena mereka beramal wajhillah, hanya mengharapkan wajah Allah, makom tertinggi. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, jadi kalau kita sholat duha untuk mengharapkan supaya lapang rezeki, gimana Ustaz? Boleh nggak jadinya? Boleh-boleh aja, cuma rendah kualitasnya, ya. Boleh nggak? Boleh, tapi makomnya rendah. Yang dapat kita ya lapang rezeki dunia. Kalau kita nggak bolehkan pun nggak bisa juga. Kenapa? Ya daripada dia datang ke dukun kan, datang dia, Mbah tolonglah Mbah biar laris daganganku. Nggak usah. Sholat duha aja yang rajin. Duha itu energinya lebih kuat daripada kekuatan dukun, kekuatan jin untuk penglaris. Tes aja, kita buktikan. Silakan amalkan sholat duha minimal 4 rakaat setahun. Lihat dagangannya laris apa tidak. Kalau nggak laris, datang ke saya, lapor. Kalau nggak percaya, coba saja. Kita buktikan. Kita mau menguji kekuasaan Allah. Silakan, satu datang ke dukun, satu pakai sholat duha. Dagangannya sebelah-sebelahan. Satu dukun, satu duha. Mana lebih kuat energinya? Lebih kuat nanti energi duha. Jadi orang yang datang ke dukun itu orang bodoh namanya, pakai jin. Mana bisa dikalahkan kekuatan malaikat oleh jin? Logika kita aja nggak nerima. Jadi nggak usah. Jadi orang awam begitu Pak. Jadi kalau udah dapat rezeki, gimana dilakukan? Ya sedekah lagi lah. Orang tadi niatnya kan nggak akhirat, dapat kebaikan dunia. Ya sedekah lagi supaya dapat akhiratnya. Nah, terpaksa begitulah. Rendah. Orang beramal untuk dapat kebaikan dunia. Level kedua, kata ulama, orang beramal dapat kebaikan akhirat, dapat surga. Digambarkan Allah surga, tertarik dia dengan surga. Udahlah, kalaupun aku nggak bisa nikah dunia ini nggak apa-apa lah, yang penting aku dapat bidadari katanya. Wah, ditahankannya aja nggak nikah kan? Rajin dia ibadah. Tuh bayang-bayang dia dengan bidadari. Boleh nggak? Boleh. Tapi nanti masuk surga saja. Jarang-jarang ketemu Allah. Kenapa? Ya niatnya dulu minta surga kan? Nggak bisa tiap waktu, tiap saat ketemu dengan Allah. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk wajah Allah, untuk ketemu Allah, bukan untuk ridha Allah. Niatnya pengen surga, ya dapat surga. Yang ketiga itulah tadi ibtigha'ah wajhillah. Nah, orang seperti ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani, makomnya itu sangat tinggi. Surga mereka bersama Allah, orang khusus. Mereka kapan saja, kapan waktu bisa bertemu Allah Ta'ala. Kenapa? Seluruh ibadahnya ibtigha'ah wajhillah. Jadi yang dimaksud dengan di situ wajah Allah itu adalah keridhaan Allah. Ditakwil kan? Ditakwil. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan amalan-amalan, mengharapkan ridha Allah. Sama dengan takwil Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Ini contoh takwil pertama. Contoh kedua, surah Al-Fat ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Apa tafsir Ibnu Abbas dalam kitabnya itu? Yadullah maksudnya adalah sawab, balasan Allah dan pertolongan Allah. Jadi tangan Allah di atas tangan mereka itu artinya balasan dan pertolongan Allah itu mengalahkan fauqa aidihim, di atas tangan orang-orang kafir, di atas mengalahkan janji-janji manis orang kafir,
celaan-celaan mereka, pemberian-pemberian mereka, ya, harta-harta mereka, walaupun mereka wafa tamam, memiliki harta yang banyak, menepati janjinya, atau mereka memberikan sesuatu yang indah di dunia ini, tetapi balasan Allah dan pertolongan Allah itu di atas semua harta kekayaan dan apapun yang dimiliki orang kafir. Apakah dia menafsirkan tangan Allah di sini Allah punya tangan? Ternyata tidak. Nah, ini tafsir Ibnu Abbas langsung, bukan kita ambil dari mana-mana, langsung ke kitab tafsirnya, Tanwirul Mikbas. Jadi kalau ada orang, sekali lagi, kalau ada orang mengatakan nggak boleh mentawil, ini dia. Nah, yang tidak mentakwil itu nanti, itulah nanti kita jelasin, itulah orang mujassimah dan musyabbihah yang akan terpental sesat. Berikutnya surah Toha ayat 5. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa alal arsy. Istawa secara bahasa artinya istaqarra, secara bahasa tekstualnya. Kemudian ditakwilkan oleh Ibnu Abbas, bisa ditakwilkan wa yuqalu imtala'u bihi. Takwilnya apa? Imtala'u bihi artinya apa? Meliputi seluruh aras, meliputi, menguasai. Ya, imtala dari kata mil'ul samawati wal ardh, sepenuh langit dan bumi, mala'a. Ya. Jadi meliputi aras. Memang kalau kita kaji secara mendalam, dulu mungkin sudah pernah saya jelaskan, tauhid ahli ma'rifat itu adalah wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu zatnya meliputi segala-galanya. Ya, zatnya itu meliputi segala-galanya. Dan zat Allah ini bisa bertahwil, bertajalli. Ya, zatnya ini bisa mentajallikan sifatnya, kuasanya di dalam setiap tempat dalam satu waktu. Tajalli sifat Allah di Bukit Tursina, tajalli sifat Allah di Indonesia, tajalli sifat Allah di Amerika, di Saudi, di mana, itu bisa serentak tajalli. Kenapa? Karena memang dia meliputi segalanya. Jadi bisa tajalli di setiap tempat dalam satu waktu. Kenapa? Karena memang dia meliputi. Nah, jadi dia tidak tafsirkan di situ Allah itu menetap di aras. Memang ada disebut di sini istaqarra. Istaqarra itu menempat, menetap, ya. Tetapi itu makna bahasa. Nah, maka dia sebutkan lagi wa yaqalu imtala'u bih, dan disebut dalam riwayat lagi Ibnu Abbas itu menyebut imtala'u bih. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan huwa minal maktum alladzi la yufassir. Makna hakikat dari Ar-Rahman alal arsy istawa ini adalah maktum, kitmun, disembunyikan Allah, la yufassir, kita nggak bisa menafsirkannya. Nah, coba. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Allah tinggal di aras, menetap di aras, ini sebenarnya ya bisa mengarah kepada nanti mujassimah. Mujassimah itu apa, Pak? Mujassimah itu artinya jisim. Jisim itu tangan, kaki, ya, tangan, kaki, mata, telinga. Ini namanya jisim. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat makhluk, sifat jisim makhluk. Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu disifati dengan sifat maknawi atau sifat ma'ani. Wujud qidam baqa. Allah itu basir, maha melihat. Melihat itu sifat maknawi. Melihatnya tidak mesti pakai mata. Kalau kita sebut Allah bermata, itu namanya sifat jisim. Paham? Kalau kita sebut Allah punya mata, seperti punya tangan tadi, itu namanya Allah berjisim. Itu ditanzih. Allah itu disucikan dari sifat jisim, munazzahun. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Tapi akidah yang sebelah itu enggak. Mereka mengatakan yadun itu hakikatnya yadun, memang tangan, tetapi tangannya itu enggak tahu kita gimana. Pokoknya Allah punya tangan katanya.
Ini pemahaman orang yang lemah akalnya, orang yang lemah ilmunya, bukan tidak mengikuti ulama yang rasikh. Ya. Kalau mereka nanti menjelaskan terus menerus Allah bertangan, berkaki, berjisim, nanti kalau sudah diurai terus terjebaklah mereka kepada mujassimah. Allah bertangan, ada dalilnya? Ada ayat. Kaki Allah ada dalilnya? Ada hadis sahih. Kakinya diletakkan di kursi, ya. Kakinya disentuhkan ke neraka, neraka mengerut seperti mengerutnya kulit. Allah punya betis, ada, disingkapkan betisnya, hadis sahih Muslim. Ya. Allah punya mata, ada. Allah punya rambut, ada nggak dalilnya? Tak ada. Kepala, tak ada. Berarti Allah bermata, bertelinga, berkaki, berbetis, tapi nggak ada kepala sama rambutnya. Stres nggak gitu? Kalau diterusin, ini namanya akidah Mujassimah atau Musabbihah. Nanti kita jelasin pendapat Ibnu Hajar ahli hadis. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ayat-ayat yang seperti ini ditakwil ulama rasikh. Ibnu Abbas dia takwil. Ya. Bahkan dia katakan ini maktum, nggak bisa ditafsir. Kalau nggak bisa ditafsir nggak bisa. Kalau mau dia takwil, dapat dia diilhamkan Allah ke hatinya takwilnya, nah dia takwilkan. Ya. Berikutnya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah terhadap Tuhanmu, sesungguhnya engkau bi a'yunina, ainun, dalam pandangan mata kami. Jadi di sini sebut Allah punya mata ainun. Apakah ditafsirkan? Apakah ini diartikan ainun mata? Nah, coba kita perhatikan. Fa innaka bi a'yunina, engkau dalam pandangan mata kami. Maksudnya apa? Bimanzuri minna. Ternyata dia mentakwilkan adalah engkau kami perhatikan. Nah, ini sifat maknawi namanya, Pak. Ya, melihat itu sifat maknawi. Maha melihat. Sifat maknawi, basirun, alimun, maha mengetahui. Nah, maka Allah itu tidak bisa disifati dengan sifat makhluk, sifat jisim. Allah berotak, Allah punya otak, ada nggak bahasanya? Nggak ada. Allah punya akal, nggak ada. Punya otak, nggak ada. Yang ada apa? Allah maha mengetahui, alimun. Kenapa? Karena sifat dari otak itu adalah mengetahui. Maka Allah itu punya sifat maknawi dan ma'ani namanya. Qidam baqa mukhallafat sami'um, mendengar, bukan bertelinga. Telinga itu sifat jisim, tetapi Allah tuh maha mendengar. Bagaimana cara mendengarnya? Ya, itu yang kita nggak tahu. Yang jelas Allah maha mendengar. Bagaimana caranya maha mendengar? Ya, kalau orang mujassimah, Allah mendengar pakai telinga. Cuman telinga Allah, ya telinga Allah nggak tahu lah kita, pokoknya pakai telinga lah. Katanya dia ada telinga katanya. Kita kan membayangkan Allah pakai telinga. Kita tengok telinga manusia begini, telinga gajah besar, telinga kambing begini, telinga kucing beda-beda. Telinga itu kan jisim kan? Bener, telinga jisim kan? Jasmani kan? Semua makhluk yang bertelinga itu kan punya jasmani semua kan? Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah tidak boleh disifati dengan sifat jasmani. Karena sifat jasmani sifat alam nyata. Sementara Allah itu bukan zatnya, tidak berada di alam nyata, di alam zahir. Paham? Karena itulah tidak berani ulama mensifatinya dengan sifat alam nyata. Tapi kalau dikatakan maha mendengar, Bapak Ibu, mendengar itu apa? Ada bendanya nggak mendengar itu? Nggak ada. Itu maknawi. Maha mendengar itu. Paham bedanya antara Ahlussunnah dengan aliran Mujassimah? Paham ya? Nah, ini. Jadi begitu, bisa ditakwil oleh ulama kan? Nah, ini kita ambil lagi takwil Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkat Anwar.
Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau enggak ditakwilkan berarti Allah itu cahaya. Ini cahaya, berarti ini Allah nih. Ini cahaya Allah nih. Syirik enggak? Katanya enggak boleh mentawil. Siapa yang bilang enggak boleh? Yang enggak bilang enggak boleh kan mujassimah itu. Nah, ya jisimkanlah cahaya, ini cahaya. Syirik enggak? Syirik, Pak. Makanya mujassimah itu terpental dari akidah wal jamaah. Itulah orang yang dianggap nanti ciri-ciri, salah satu ciri khawarij itu tekstual mujassimah. Cara satu ciri khawarij itu tidak faqih, tidak paham mendalam. Maka disebut di dalam hadis mereka itu orang yang tidak faqih, bodoh. Kenapa bodoh? Ya mereka hanya baca sampai tenggorokan. Baca ayat Quran sampai tenggorokan, enggak nembus ke hati, ke kalbu, enggak sinkron ke akal pikirannya. Kalau Bapak nggak percaya, coba saja Pak. Begitu Bapak sholat, Allahu Akbar. Coba Bapak bertuhan pakai hati kalbu, rasakan. Mana Allah tuh? Nggak mungkin kalbu kita ini mau diajak Allah tuh di langit di ujung sana, dibayangkannya. Nggak mau, hati tuh nggak mau dia. Padahal yang paling dekat dengan Allah tuh kalbu. Allah menghubungi kita lewat hati kita. Nah, cuman ada orang memaksakan akalnya. Allah tuh di langit, di ujung mana? Akalnya ngomong di langit, sama di langit. Begitu dia sholat bertuhan, diajaknya hatinya untuk membayangkan Allah di langit. Iya, nggak mau hatinya, kalbunya nggak mau. Akalnya dengan hatinya nggak sinkron, itu tabrakan di dalam. Ya adu jotos akal sama hatinya, kalbunya. Nah, itulah orang yang tak kenal sama Allah sebenarnya. Aduh jotos di dalam coba. Hatinya kalbunya nggak mau. Kalbunya mau merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Karena memang Allah disuruh Nabi. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Ketika hambaku bertanya tentang diriku Muhammad, katakanlah fa inni qarib. Katakan aku dekat. Hati mau Allah tuh dekat. Dia mau dekat. Dia mengatakan, hati kalbu kita ini mengatakan Allah tuh dekat. Maka siapapun yang bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, kata Allah, katakan aku itu dekat. Jangan katakan aku di langit, kalau bahasa sederhananya kan. Siapapun yang bertanya kepadamu Muhammad, hamba-hambaku, kalau dia benar-benar abadi, hamba-hambaku, kalau mereka bertanya kepadamu tentang diriku, katakan aku itu dekat. Artinya apa? Kalau ada hambaku bertanya tentang diriku ya Muhammad, jangan katakan aku di langit, katakan aku dekat. Artinya bertuhanlah dengan kalbu, karena kalbu kita itu merasa Allah itu sangat dekat. Ada orang bertuhan pakai akal jahir. Akal jahir ini disebut Syekh Abdul Qadir Jilani dengan akal ma'asyi, akal luar. Akal ma'asyi ini dalam ilmu filsafat disebut dengan filsafat materialisme, yang hanya bisa memahami yang kelihatan, yang ada materinya, yang kelihatan saja. Kalau nggak kelihatan susah dia jangkaunya, nggak connect. Ini filsafat materialisme ini, akal seperti ini akal orang Yahudi. Kok berani Ustadz bilang akal orang Yahudi? Ya baca di Quran. Ketika orang Yahudi menyembah Allah, diajak Nabi Musa, apa kata mereka? Ya Musa lan nu'minal haqqa narallaha jahra. Ya Musa, kami tidak akan menyembah Tuhanmu sampai kami melihat Tuhanmu itu dengan mata kepala kami. Lan nu'mina, kami tidak akan pernah beriman. Lan, ini kata-kata yang untuk menunjukkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Lan nu'mina, kami tidak akan mau beriman hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah itu jahra, jahir, nyata. Itulah akal Yahudi. Coba ya Bapak tahu. Makanya ketika Nabi Musa munajat ke Bukit Tursina, terpaksalah dia minta ke Tuhan, ya Allah tunjukkanlah wajahmu, ya kan? Lantaroni, nggak akan bisa, nggak akan mampu kok Musa, kata Allah. Nah, tapi kalau mau nggak percaya, coba aja. Ya, unzur ilal jabali, coba lihat bukit itu. Pak ini istaqarra makanahu. Kalau Bukit Tursina itu tetap istaqarra, tetap pada tempatnya, makanahu,
Fasaufa tarani, kau akan melihat jatku. Falamma tajalla rabbahu lil jabal, maka tatkala Allah tajalli, dia mau tajallikan dirinya di bukit, ja'alahu dakka, bukit pun hancur. Baru melihat nur jatnya. Maka di dalam hadis sahih, kalau hijab cahayanya saja dibuka Allah, itu akan menghancurkan seluruh alam semesta, seluruh yang bisa dijangkau pandangannya. Artinya gak ada yang gak bisa dipandang, dijangkau pandangan Allah. Seluruh alam semesta ini akan hancur kalau zat aslinya ditunjukkan. Loh, kenapa masih bilang zatnya bertangan berkaki? Nur zatnya aja menghancurkan segalanya. Akidah siapa itu? Masih nurnya saja sudah menghancurkan segalanya. Hancur bukit itu. Musa pun jatuh pingsan. Ya. Palamma, ketika dia siuman, apa dia katakan? Apa dia katakan? Akulah inna awalul mu'minin. Waktu dia bertobat kepada Allah, mohon ampun, dan dia mengatakan innani awalul mu'minin. Akulah orang yang pertama kali beriman kepadamu ya Allah. Artinya apa Pak, Bu? Artinya makom zat itu bukan makom yang bisa dijangkau akal. Jangan sok jago akal kita menggambarkan zat Tuhan bertangan berkaki. Ente siapa? Akal ente seberapa hebat? Ya, nggak boleh munajah. Maka ketika disebut Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi, apakah tidak ditawil? Syirik. Apa takwilnya? Kata Imam Ghazali, Allah itu adalah, ya, cahaya itu bisa diartikan tampaknya sesuatu, cahaya yang melihat, ruh yang melihat, cahaya penglihatan melemah, cahaya penglihatannya melemah berarti rabun. Ya, dia kehilangan cahaya matanya berarti buta. Jadi cahaya itu adalah dimaksudkan Allah itu nyata senyata-nyatanya. Allah itu bisa menur, melihat, menyaksikan segala-galanya. Seperti nur samawati wal ard, dia menyaksikan langit dan bumi. Melihat. Karena cahaya itu adalah sesuatu yang menampakkan, sesuatu yang melihat. Jadi zat yang maha melihat, yang menyaksikan segala-galanya, itulah Allah. Cemana bentuknya tuh Allah alam. La tatafakkaru fi zatillah. Jangan pikirkan zat Allah di gimana bentuknya. Makom kita sampai ke makom paling tinggi sifat. Makom asma, makom af'al, makom sifat. Zat tidak sanggup kita. Syekh Abdul Qadir Jilani saja dia bilang dunia nggak bisa kita lihat zat Allah. Sampai kepada nur zat saja kita sanggup. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Jilani menafsirkan nur alan apa tadi? Allah nur samawati wal ard. Nah, itu malah disebutnya ya masallallahu ta'ala nurihi fi kalami bi i'tibari sifati bi qouli ta'ala kamishkatim fiha misbah. Nah, dia hanya menjelaskan begitu kan. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti miskat, lubang di dalam yang tak tembus, di dalamnya ada misbah, ada cahaya. Nah, jadi dia tidak mengatakan Allah itu cahaya, tidak begitu. Tidak ada ulama yang berani mengatakan Allah cahaya. Al-miskat qalbul mu'min. Miskat itu adalah hati orang beriman, wadahnya, lubang yang tak tembus. Dulu kita sudah tafsirkan ini kan. Nah, sedangkan wal misbah adalah lampu itu yang ada di dalam lubang itu, atau pelita itu yang ada di lubang itu, sirrul fuad, itu adalah rahasia mata hati. Jadi kita memandang Allah itu lewat qalbu, wadah qalbu, di dalamnya ada mata hati, lewat mata hati itu kita mengandangnya. Huwa ruhul as-sultani. Ruh, dengan ruh sultani kita memandang Allah. Dia katakan gitu, wajujajah, yang berkilau-kilau, kaca yang berkilau itu fuad, itu mata hati. Dan seterusnya ya. Nanti kalau kita jelaskan panjang kajiannya, kajian tasawuf. Oke.
Itu takwil ayat mutasyabihat, ya. Contohnya supaya Bapak Ibu tidak sesat. Berikutnya kita ambil hadis. Tadi ayat Quran, ini kita ambil contoh hadis yang ditakwil. Misalnya Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail. Tuhan kita yang maha agung, maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Orang mujassimah mengatakan Allah tuh turun ya kayak Superman naik turun. Nauzubillah min dzalik. Di hadis ini disebut Allah berfirman, siapa yang berdoa padaku, aku akan kabulkan. Siapa meminta, ku beri. Siapa mohon ampun, ku ampuni. Ya kan? Nah, coba apa pendapat Ibnu Hajar tentang ini? Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ada beberapa pendapat tentang makna turun di hadis ini. Ini pendapat ulama hadis, ya. Pertama, sebagian orang mengartikan secara lahirnya dan secara hakikat. Makna sebenarnya yang turun itu memang zatnya, memang Allahnya turun naik itu. Itulah kaum musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Allah maha suci dari perkataan mereka. Coba, ini Ibnu Hajar aja ya ulama hadis menolak. Ini Ahlus Sunnah, Pak, ya. Sebagian lagi mengingkari kesahihan hadis-hadis yang bicara tentang nuzul. Walaupun sanadnya hadis, tapi isinya dianggap tidak sahih. Kenapa? Nggak bisa dicerna akal mereka. Ini ulama kalam yang pakai akal. Khawarij dan Mu'tazilah. Satu pakai akal ma'adi, satu lagi akal ma'asyi. Satu pakai akal khawarij, akal luar filsafat materialisme, satu lagi pakai akal yang filosofis, Mu'tazilah. Mereka mengingkari, nggak mungkin itu begitu. Hadisnya sahih tapi diingkari. Kenapa? Nggak mungkin seperti itu Tuhan. Ini khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Yang ketiga, anehnya mereka mentawil Al-Quran yang seperti itu tapi mengingkari hadis. Tapi Quran mereka takwil, hadis mereka ingkari. Mereka tak sanggup mencernanya, Pak. Yang keempat, sebagian lagi membacanya sesuai redaksi sambil mengimaninya secara global. Bacanya aja diimani. Tetap mensucikan Allah. Allah tak sama dengan makhluk. Allah yang tahu maknanya. Selesai. Mereka adalah ulama salaf, mayoritas. Mayoritas artinya banyak ulama, sebagian besar. Nah, sebenarnya ada satu lagi, mereka mentakwil. Ya, bagi siapa yang mentakwil? Ulama salaf yang ahli ilmu. Kalau nggak ahli ilmu ya begitu. Mereka serahkan maknanya ke Allah. Maksudnya apa? Nah, Ahlus Sunnah yang memilih opsi kedua sebagai berikut. Al-Baidawi mengatakan, tatkala sudah pasti dengan dalil-dalil yang tak terbantahkan secara qat'i, dalil muhkamat bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai', Allah tak serupa dengan makhluk, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara sekupu dengan zatnya, dengan dirinya. Sudah terbangun dalam akidah Ahlus Sunnah bahwa Allah maha suci dari sifat fisik. Nah, ini coba beliau tegaskan lagi. Maha suci Allah dari sifat fisik dan batasan, tahayyuz. Allah tidak punya sifat fisik, maka tidak mungkin kata turun bermakna gerak dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih rendah. Makna turun di sini dimaksudkan adalah turunnya cahaya kasih sayang Allah. Ditakwilkan. Makanya setelah hadis ini disebut, siapa yang meminta kepadaku, ku kabulkan. Siapa yang mohon ampun, ku ampuni. Berarti yang turun kasih sayangnya. Paham? Ini takwil ahli tafsir juga, Al-Baidawi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mensucikan Allah. Ya. Ibnu Hajar dia mengatakan, dia memilih takwil hadis ini yang dimaksud adalah turunnya malaikat kasih sayang dan sejenisnya, dan maknanya yang aslinya diserahkan kepada Allah. Kenapa turun kasih sayang Allah? Ya seperti tadi, ya, karena Allah mengatakan siapa minta ku kabulkan, siapa mohon ampun ku ampuni. Berarti turun kasih sayangnya, ya. Nah, Al-Ghazali dia takwilkan juga, tapi agak beda dengan takwil ulama hadis. Karena Al-Ghazali ulama tasawuf, pendekatannya ilmu tasawuf,
Apa kata Al-Ghazali? Arif, orang arif billah yang mengenal Allah mengatakan turunnya Allah dari ke langit dunia sepertiga malam terakhir, maksudnya adalah turunnya ke penggunaan indera-indera atau pergerakan anggota tubuh manusia seperti dijelaskan hadis. Jadi dia mentakwilkan hadis tadi dengan hadis yang lain. Apa takwilnya? Fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Apabila aku sudah mencintai hambaku, ku jadikan dia mendengar dengan telingaku, dia melihat dengan penglihatanku, dia memegang dengan peganganku tanganku, dia berjalan dengan kakiku. Maksudnya apa? Jadi waktu di sepertiga malam terakhir itu kalau kita munajat, kalau kita berzikir itu gampang kita sampai ke makom, ya, ke makom apa? Ke makom ini, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Gampang kita masuk ke makom tajalli af'al. Yang menggerakkan tanganku Allah, yang memandangkan mandanganku pandangan Allah. Kenapa? Di sepertiga malam terakhir diturun ke langit dunia itu hijab, dibukakan hijabnya sehingga kita merasa sangat dekat kepada Allah. Maka orang spiritual paling suka ngajinya jam 12 malam ke atas, sepertiga malam terakhir. Kenapa? Di situ spiritual kita sangat tinggi. Rasa kedekatan ke Allah luar biasa. Hijab dibuka. Itu yang beliau maksud. Jadi bukan zatnya yang turun, tapi Allah menggunakan jasmani kita ini, ya, memfungsikan kita ini, mentajallikan sifatnya di jasmani, memandang dengan mata Allah, melihat dengan. Maka disitulah nanti kalau kita mau munajat, mencari petunjuk di situ, tembuslah kasab, kebukalah kasab tuh. Paham? Itu takwilnya ar-rasikhuna fil ilmi. Orang yang dalam ilmu tauhidnya, ma'rifat, arif billah, kenal dengan Allah. Ya. Jadi bukan orang lo turun kayak Superman. Jangan dibayangkan kayak Superman turun. Ini yang terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis juga. Makanya ini nggak bisa sekali pertemuan dia. Takwil ini. Aku melihat Allah dalam bentuk sabun amrod. Ini hadisnya banyak. Aku melihat Allah dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Wah, ini yang menyebab orang jadi mujassimah ini. Berarti Allah itu sama dengan hadis Allah itu khuliqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam seperti bentuk dirinya. Allah itu kayak Nabi Adam, maka nanti digambarkan mujassimah itu. Gambar Allah itu bertangan berkaki, rambut keriting, anak muda, 60 hasta, 30 meter seperti Nabi Adam, gagah perkasa. Wah, digambarkan sama mereka kan. Itu mujassimah. Kalau begitulah Allah tuh, apa susahnya tunjukkannya depan tadi waktu salat kita kan? Wajah gampang kan? Sedangkan Nabi Musa mau menunjukkan zat Allah aja hancur bukit. Kalau begitu malah hancur bukit. Paham Bapak Ibu? Kalau zat Allah tadi seperti anak pemuda tadi, hancur nggak bukit? Ya nggak hancur lah. Kok kayak Nabi Adam duduk gini, bukit ya nggak hancur. Terus apa takwilnya? Wah, ini harus kita kembalilah kita ke ulama-ulama rasikh, ahli ilmu. Nah, ini termasuk ilmu yang sangat rahasia kata Syabul Qurjilani. Tapi Bapak saya kasih tahu karena udah ditulis jadi buku rahasianya, Sirrul Asrar. Apa kata beliau? Beliau mentakwilkan di sini ya. Sebelumnya gara-gara hadis ini dianggap Ibnu Taimiyah hadis ini sahih. Gara-gara hadis ini Ibnu Taimiyah itu tertuduh mujassimah. Salah satunya ya. Karena ulama banyak menolak hadis ini, enggak bisa dicerna mereka. Syekh Abdul Qadir ini mengatakan apa? Syekh Abdul Qadir ini mengatakan menyebut tiplul ma'ani. Jadi pas Nabi itu berzikir ya, atau pas Nabi dalam keadaan fana, dalam tidurnya, dia melihat diri sebenar dirinya. Tiplul ma'ani itu ruh kudusi, bentuknya seperti diri kita, bentuknya seperti anak muda ya, yang sangat tampan bercahaya,
itu tempat tajalli sifat Allah, bukan zatnya aslinya. Tempat tajalli sifat Allah yang suci, digambarkan yang maha suci. Saya merinding menjelaskannya. Ya, ini dibongkar Syekh Bukhari jalani Pak sampai begitu. Maka kalau kita dalam ilmu kita tembus kasab kita akan melihat itu Pak. Saya takut-takut juga mengatakan saya sudah melihat itu di dalam zikir saya. Itu ilmu yang sangat rahasia. Itu adalah tempat tajallinya, tajalli sifat Allah. Jadi digambarkan sifatnya itu seperti pemuda yang sangat tampan, bening, suci, maha suci. Cahayanya itu cahaya bening, berkilauan, indah, ganteng. Kalau kita melihat itu, nangis kita Pak. Kalau pertama kali melihatnya, bisa kaget kita. Maka orang kalau lagi munajat melihat diri sebenarnya dirinya, dia menjerit itu. Langsung nangis dia, jerit-jerit dia. Betapa indahnya diri sebenar diri kita itu. Itulah yang disebut dalam orang Jawa, apa istilah orang Jawa itu? Aduh lupa saya namanya ya. Tapi kalau dalam bahasanya ada yang mengatakan diri sebenar diri. Kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut istilah tiplul ma'ani, bayi maknawi. Nah diri sebenar diri itulah nanti yang mengajari kita untuk menyaksikan Allah di alam akhirat, menyaksikan zatnya. Tugas kita di dunia ini sampai menyaksikan diri sebenar diri. Kenapa? Diri sebenar diri itulah tempat tajalli sifat yang paling dekat dengan zat, makom zat, yang kenal dengan Allah. Tapi orang mujassimah ini suka nuduh orang tarekat nih nyembah kubur katanya. Lucu, kadang-kadang saya lucu ketawa. Ahli makrifat itu Pak, kalau udah tingginya jangankan kuburan, mereka udah kenal Allah. Sedangkan tiplul ma'ani pun tidak disembah, apalagi kuburan alam nyata. Udah taunya mereka tauhid. Orang tasawuf itu tidak menjisimkan Tuhan, kok malah tuh kuburan itu dianggap Tuhan? Kan aneh sebenarnya itu kan. Kok kuburan atau ruh wali dianggap Tuhan, sedangkan diri sebenarnya diri saja itu tidak disembah, itu sifat Allah. Bagaimana orang itu nyembah kuburan, nyembah ruh? Enggak mungkin, kecuali orang yang tersesat ya kan. Maka kalau orang nggak ngerti tasawuf, gampang kali nuduh orang tasawuf ini. Oh tasawuf ini kan pengenalannya kepada Allah luar biasa ya. Oh ini ada satu lagi ya, dalam hadis sahih disebut inna qulub baina asbu'aini min asabiillah yuqallibu kaifa yasha. Ini yang terakhir. Sesungguhnya hati orang beriman di antara jari jemari tangan Tuhan. Dia bolak-balikkan hati kita sesuai dengan kehendaknya. Ini juga ditakwil. Nah, kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam hadis lain, hadis sahih lain dia sebut ini al-qalbu baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati orang beriman di antara dua jemari tangan Tuhan yang dia bolak-balikkan sesuai kehendaknya. Apa yang dimaksud dengan jari jemari tangan Tuhan? Wal muradu minal asbu'aini, yang dimaksud dengan dua jari jemari Allah itu sifat qahar, sifat memaksa, sifat kasar, dan lutfun, sifat lemah lembut. Maka hati kita itu bolak-balik, kadang kasar, kadang lemah lembut, kadang kasar, kadang lemah lembut, kadang gonda, kadang tenang, kadang kasar, kadang lemah lembut, dibalik bolak-balik. Kenapa li anna Allah Ta'ala munazzahu 'anil asabi, karena Allah itu maha suci dari memiliki jari-jari. Itu bahasa makom sifat. Ada ahlussunnah mengartikan Allah bertangan, berjari? Tidak ada ahli ilmu yang menafsirkan. Jadi bohong kalau mereka katakan takwil itu tidak ada, tidak dibolehkan. Mereka lah sebenarnya yang terjebak ke dalam mujassimah, menjisimkan, memfisikkan Tuhan, menggambarkan Allah itu berfisik seperti makhluk. Itu tidak boleh. Sifat fisik itu nggak boleh diarahkan ke zatnya. Bagi orang yang kenal dengan Allah nggak akan berani, Pak. Warros ya nggak berani. Syekh Abdul Qadir Jailani nggak berani. Al-Ghazali nggak berani. Ibnu Abbas nggak berani. Gak ada yang berani menjisimkan dia. Bapak mau ikut Ibnu Abbas,
Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Ghazali, Ibnu Hajar Asqalani, Al-Baghawi, atau yang Mujassimah sana? Atau Buddha? Mau ikut Ibnu Abbas atau Buddha? Memahami hadis Nabi. Silakan pilih sendiri ya. Yang penting saya sudah sampaikan ilmunya. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendekati kebenaran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik jamaah, apakah ada yang mau bertanya? Udah pintar-pintar paham semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada juga. Yang saya mau tanyakan itu hukumnya gimana Ustaz? Kalau orang Mujassimah ini, apakah mereka sudah mengartikan Tuhan itu sudah menjadi makhluk, itu hukumnya apa? Mereka orang-orang itu apakah sudah musyrik atau gimana? Dan ya, banyak pengikut-pengikutnya juga, itu gimana hukumnya mereka itu? Iya. Imam Al-Ghazali mengatakan, ini yang paling ringan pendapat Al-Ghazali, kalau mereka Mujassimah karena kebodohannya, namanya dia bodoh, awam, belum belajar Pak, ya, nggak apa-apa, memang segitu kadar akalnya, udahlah, itu ma'fu, dimaafkan, tak bisa dia memahaminya Pak. Tapi kalau dia sudah berilmu, alim, Mujassimah, Imam Syafi'i mengkafirkannya. Jangan sholat kalian, jangan kalian berimam dengan Mujassimah. Ya dia nyembah yang berfisik. Tak boleh kita berimam sama mereka Pak. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Al-Ghazali ya menyebut gitu yang ringannya. Ya namanya dia nggak paham. Ya biasalah. Di antara sahabat itu ada yang Arab Badui. Arab Badui itu nggak kuat pemahamannya. Ya nggak bisa memahami dia. Ya udah begitu aja. Maka kalau ada ayat-ayat Allah berjisim apa semua, sudah serahkan aja pada Allah maknanya, sudah selesai, tafwid. Ya, kita akui Allah punya sifat, tapi jangan sifat jisim itu saja. Nah, kalau kita mau mencari yang lebih dalam, cari ulama rasikh ilmunya yang ma'rifat, kenal Allah itu. Kalau dia bicara tentang Tuhan, tentang zat, yang mendekati makom zat, wali kutub Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, Ibnu Abbas, ahli ilmu, Imam Ali, itu yang dipakai. Arasy itu bukan tempat bagi zatnya. Arasy itu adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Itu Imam Ali. Nah, yang gitu yang diikuti, karena dia ahli ma'rifat, ahli ilmu, gudang ilmu itu Imam Ali. Jangan ikutin Buddha. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit katanya. Ya, maaf, Bapak mau ikut Buddha atau Imam Ali? Memahami ayat Quran, hadis. Kan sudah dibenarkan Nabi. Ya Nabi mana dibenarkannya? Kan Nabi lihat kondisi. Nih budak ngomong kayak gini yang nggak mungkin ya diajak diskusi tinggi-tinggi. Anak SD, anak SMP diajak berpikir tinggi-tinggi dalam-dalam, stres lah dia Pak. Ya, anak SD Bapak kasih nanti ilmu sinus kosinus. Ah gilanya aku nawe. Nggak bisa mencerna dia. Anak SD itu kenal huruf dulu, kenal angka. Nah, sinus kosinus itu nggak level dia. Saya udah bongkar ini sampai ahli ma'rifat maknanya, takwilnya. Kenapa saya bongkar? Ya supaya Bapak paham, itulah sebenarnya akidah wal jamaah. Allah tuh nggak ada bentuk, zatnya nggak terjangkau, bukan nggak ada bentuknya ya. Bahasanya gini, Allah itu zatnya nggak terjangkau akal. Jangan sok-sokan akalmu nggak sanggup jangkau. Sedangkan surga saja, mala ainun ro'at wala udhunun samiat wala khoto'ara qalbil bashar, tak pernah didengar telinga, tak pernah dilihat mata, tak pernah terbersih dalam hati, begitulah surga itu. Surga saja nggak bisa kita bayangkan. Ini mau dibayangkan zat Tuhan, ya Allah, durhakanya ini akal orang aja. Surga saya nggak bisa dibayangkan akalnya, mau dibayangkannya zatnya, ya Allah. Gimana itu akal? Apa nggak mau petuk akalnya itu Pak? Nggak usah lah tapapakaru fi zatillah, jangan pikirkan zat Allah. Dalam hadis saya, pahalaka, kau binasa kalau mikirkan zatnya, karena bukan jangkauan akalmu zatnya itu. Binasa kau nanti, gila kau nanti, stres kau. Nah, jangan mikirkan akal zatnya. Ya, maka ditakwil lah dia. Takwil. Oh gini-gini. Kan kalau udah takwil kan enak kan? Nggak ada subhat lagi di situ. Ya tangan Allah turun ya ke langit rahmatnya. Siapa doa dikabulkan? Ya rahmatnya turun.
malaikat rahmat turun. Nah, berdoa di zikir 3 malam terakhir, doa kita dikabulkan, mohon ampun diampuni, ya turun, banyak rahmatnya turun, selesai. Bukan dia turun kayak Superman. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik. Gitu Pak ya. Jadi yang pendapat ringan. Maka Imam Syafi'i pernah ada satu teks juga mengatakan tidak boleh dikafirkan kecuali orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat jisim. Itu ada lapas Al-Ghazali. Lapas Imam Ali pun ada. Di akhir zaman nanti ada orang yang kembali kufur sesudah beriman. Siapa itu? Mereka yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Nah, itulah mujassimah itu. Sifat-sifat jismiyah makhluk ya. Dengan sifat makhluk mereka sifati Allah. Nah, itu Imam Ali ngomong. Cuman yang begini-begini tak dikutip orang tuh Pak. Yang dikutip orang tuh pendapat yang ya itu tadi lah. Yang lari ke jisim-jisim itu. Pendapat Imam Malik jarang-jarang dikutip. Pendapat Imam Syafi'i yang cocok sama mereka aja, yang tak cocok dibuang itu semua. Ibnu Taimiyah enggak cocok dibuang. Saya kan kadang-kadang mikir gini, mereka ngomong Syekh Abdul Qadir Jilani itu benar, insya Allah dia wali Allah. Diakui Syekh Abdul Qadir Jilani wali Allah, benar, diakui mereka. Karena mereka nggak bisa nolak, karena karomahnya diriwayatkan mutawatir, ribuan umat Islam meriwayatkan karomah dia, nggak bisa nolak mereka. Tapi giliran Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan sirul asrar, tarikat ilmu tasawuf sesat, masuk neraka katanya. Apa bedanya mereka mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani masuk neraka? Cuman bertakiyah namanya, berbohong, mengakui wali ilmunya ilmu sesat. Ya gimana wali ilmunya sesat? Masuk akal nggak? Hah? Ada wali tapi ilmunya sesat, masuk akal nggak? Makanya akal mereka itu bentrok itu. Bertuhan itu akal dan hatinya bentrok. Ketika dia sholat bentrok, dia nggak bisa bayangkan itu. Diajaknya hatinya bayangkan Allah di langit, dia nggak mau, hatinya nggak mau. Hatinya nolak itu. Kenapa? Memang zatnya bukan di langit. Hatinya nolak. Tapi dia paksakan akal ma'asyinya, akal filsafat materis, akal luarnya. Ya, itu sebenarnya ya. Jauhilah ya hal-hal yang seperti itu Pak, biar selamat kita. Ada lagi, satu lagi kalau ada? Baik, ada lagi dari ibu-ibu Ya. mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, karena sudah ada ya memang dari sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Rasul itu, dan beliau rahimahullah radhiyallahu anhu itu kan sudah mentakwil semua ayat-ayat mustabihat, maka berarti bagi kita udah ada nggak celah lagi, walaupun kita bukan terbilang orang yang rasikhun fil ilmi. Artinya kita hanya bisa mengikuti, merujuk apa pendapat dari Ibnu Abbas itu. Apakah itu cukup saja kan? Sudah kita nggak pakai pikir-pikir lain-lain, ini mustabihat samar. Udah ngikutin Ibnu Abbasnya pendapatnya. Apa boleh begitu ya kita sekarang ini sebagai orang awam? Cukup sekian Kiai. Tanya saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak menderu suaranya Pak ya. Apakah boleh kita meyakini pendapat Ibnu Abbas itu aja? Oh ya, udah nggak apa-apa. Karena beliau rosyih kan dalam ilmunya. Jadi kalau dia sudah katakan begitu, takwil begitu, ya sudah itu aja pahami, nggak ada masalah. Iya, boleh, tak ada masalah ya. Ikut pendapat rosyih ilmi. Nah, itu saja cukup. Insya Allah selamat yang begitu-begitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis lain disebutkan Allah misalnya begini: sesungguhnya Allah tidak tidur, tidak layak bagi Allah disifati dengan tidur. Nah, ini tidur kan sifat makhluk. Dia menaik turunkan timbangan amalan malam hari dilaporkan kepadanya sebelum datang siang, dan seterusnya. Hijab Allah adalah cahaya. Ini hadis sahih Ahmad dan Muslim. Andaikan Allah menyingkap cahaya hijabnya itu, tentu subuhat, pancaran cahaya wajahnya akan membakar makhluk sejauh mata memandang. Nah, inilah salah satu hadis sahih yang saya sebutkan tadi ya. Dia akan membakar. Lau kasyafahu la ahraqat subhanahu wajahahu. Sekiranya dia singkapkan, kasyafkan cahayanya itu akan membakar seluruh yamantaha ilaihi basara min khalqih, sampai
Sampai seluruh makhluk yang bisa dia pandang, ya seluruh makhluk pasti terpandang Allah. Seluruh makhluk akan binasa. Maka di makom zat la ilaha illallah. Nah, itu makrifatnya. Makom zat, makrifat arti la ilaha illallah, tidak ada segala yang wujud kecuali zatnya. Apabila zatnya ditampakkan, binasalah seluruh yang wujud. Nah, itulah makna la ilaha illallah. Mau mikir dengan akal lagi. Cumana membayangkan zat yang seperti itu, Pak? Ya nggak terjangkau kita. Hanya sampai di situ saja. Ya. Apakah yang bertangan berkaki gitu kayak Nabi Adam 60 hasta bisa melakukan itu? Ya nggak mungkin lah. Nah, begitu bahasanya. Ya. Baik, saya kira itu aja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin paham kita tentang Allah dan semakin dekat kita, semakin takut kita jauh dari Allah dan takut berbuat maksiat, karena tidak ada yang lepas dari pandangan zatnya yang maha suci, yang maha agung, yang maha meliputi segala-galanya, yang tak terjangkau akal kita sehebat apa kekuasaannya, yang tak terjangkau akal kita bagaimana bentuk zatnya. Yang jelas dia adalah maha kuasa di atas segala-galanya. Subhanallah, maha suci Allah daripada sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat makhluk yang tak layak baginya, yang disifati orang-orang tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa Ustaz. Doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkanlah qalbu kami, hati kami, luruskan lisan kami ya Rabb. Hapuskan segala dosa kesalahan kami, khilaf kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni dosa orang tua kami, anak, istri, suami, keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa kakek nenek kami, zuriat-zuriat kami ya Allah, anak cucu kami ya Rahman. Ampuni dosa para ulama kami, istiqomahkan mereka di atas kebaikan, kebenaran. Ampuni dosa para pemimpin bangsa kami ya Allah. Jadikan orang-orang yang memimpin kami adalah orang-orang yang soleh, yang beriman bertakwa kepadamu, yang sayang kepada umat Muhammad ini, kepada umat manusia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqomahkan kami di atas kebenaran, keimanan, ketakwaan. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, hikmah yang banyak. Tunjuki hati kami dan jangan engkau sesatkan kami setelah engkau beri petunjuk. Berikan kami ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kami, baik ilmu untuk mengenalmu ya Allah. Nas'aluka ya Allah imaman adilah wa imanan kamilah. Berikan kami iman yang sempurna, yaqinan shadiqa, yakin yang benar, meyakini yang benar, yakin yang benar menurutmu ya Allah. Wa qalban khasyi'ah, jadikan hati kami hati yang tunduk, hati yang pandai bersyukur, hati dan jasad yang mampu bersabar terhadap segala cobaan. La ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, yang esa, yang tunggal, tempat seluruh makhluk bergantung. Berikan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang Kau berkahi, yang rezeki yang membuat kami semakin dekat kepadamu ya Allah, semakin taat. Rezeki yang membuat kami semakin ingat kepadamu ya Allah. Rezeki yang membuat kami sebagai sandaran rindu kami kepada Zat-Mu yang maha suci ya Rahman, yang membuat kami semakin rindu kepadamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.